Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Dwi Sigit Waluyo, calon guru penggerak Angkatan 7, SD Negeri Joho, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Joho, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Joho, dan yang kami hormati karyawan SD Negeri Joho. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kantor SD Negeri Joho dalam acara Destinasi Budaya Positif. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara keempat, tanya jawab. Dan acara yang kelima, penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakiman SPD. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Joho. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita di kaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena limpah taufik hidayah setelah hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo, SPD JAS, Guru Penjas SD Negeri Joho. Sholawat serta salam dari Allah mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita semuanya menantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah kami menyampaikan dua patah kata hubungannya dengan kegiatan pada pagi hari ini, bahwa diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo SPD JAS. Kami selaku kepala sekolah menyambut baik apa yang akan dilaksanakan oleh beliau. Harapan kami bahwa budaya positif yang akan diterapkan di SD Negeri Joho berimbas baik pada guru yang terutama adalah pada anak didik kita. Yang harapan kami bahwa kegiatan ini nanti akan membentuk karakter bagi anak didik kita. Itu yang perlu kami sampaikan. Harapan silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo, diikuti dengan baik. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Imbasnya adalah peningkatan mutu di SD Negeri Joho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan kepala sekolah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Wakiman SPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih.
Melanjutkan acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Sigitwaluyo SPD JAS. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah Ibu yang Depan, yang terhormat Kepala SD Negeri Johor, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Johor. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya laksanakan untuk memenuhi tugas dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita membuat permainan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu menggunakan kertas kecil, catat keinginan Bapak Ibu dalam pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Silakan catat di selembar kertas kecil keinginan Bapak Ibu dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Setelah Bapak Ibu mencatat keinginan di kertas kecil tersebut, kemudian Bapak Ibu lipat kecil. Setelah dilipat, kemudian Bapak Ibu genggam. Genggam boleh di tangan kanan ataupun tangan kiri. Sudah Bapak Ibu? Genggam erat yang keras ya di tangan kanan maupun kiri. Setelah digenggam, kemudian dengan Bapak Ibu di sampingnya, silakan bergantian mencoba membuka genggaman Bapak Ibu untuk mendapatkan ataupun bisa membaca apa yang Bapak Ibu inginkan di kertas tersebut. Silakan Bapak Ibu bergantian saling membuka genggaman tangan yang ada kertas kecil tersebut. Ya, silakan secara bergantian buka bergantian ya. Siapa dulu, terus nanti gantian. Digenggam jangan, bukan dikasihkan ya, kemudian coba untuk dilepas, coba genggamannya. iya, genggamannya dilepas oleh teman sebelahnya. Iya, misalnya ya, Bu Riani sama Bu Daryatun menggenggam satu-satu. Bu Riani terlebih dahulu mencoba membuka genggamannya Bu Daryatun. Isinya itu kertas dari Bu Daryatun sendiri tulisannya. Silakan dibuka coba. Ya. Sudah? Ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu bisa membuka genggaman tangan dari teman yang ada sebelahnya secara cepat? Atau bisa terbuka atau tidak? Bisa apa enggak? Susah. Ya. Genggaman tangan yang ada misalnya rahasia kita sendiri ya, kan otomatis kita tidak akan membukanya dengan
mudah, ya. Susah kan? Apalagi itu tentang rahasia kita sendiri. Tidak boleh orang lain tahu, ya. Walaupun itu dengan ancaman, ya, ancaman maupun dengan apa namanya itu imbalan, ya, dikasih imbalan, itu tetap tidak boleh. Itu tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri, ya. Nah, itulah salah satu contoh yang akan saya bahas dalam diseminasi pada hari ini. Selanjutnya, pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Kita harus menuntun kodrat yang ada pada anak ataupun murid, ya. Kita tidak boleh harus murid itu harus seperti ini, tidak boleh, tapi menuntut apa yang sudah ada pada diri, potensi diri murid tersebut, ya. Selanjutnya, untuk apa itu budaya positif? Apa itu Bapak Ibu? Budaya yang baik. Budaya yang baik, ya. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih. Ya, itu ada bentuknya juga, yaitu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat ataupun dalam pelajaran akan menerapkan tentang budaya positif dengan tujuan yaitu murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kedua yaitu disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini biasanya kita melakukan kepada murid kita dengan suatu tata tertib, ya. Apabila murid tidak melakukan sesuai dengan tata tertib, maka akan diberi hukuman ataupun sanksi, ya. Baik itu ya berupa fisik maupun berupa verbal, ya. Nah, diharapkan dalam pembelajaran yang kita laksanakan itu tidak diujikan atau tidak untuk menerapkan hukuman seperti tadi, ya. Jadi kita harus membuat suatu kesepakatan dengan murid-murid kita sendiri. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita tidak perlu panjang lebar dan banyak dalam membuat suatu kesepakatan yang perlu ditaati, ya. Kita hanya beberapa yang jelas untuk mendukung proses pembelajaran
agar bisa berjalan dengan baik. Tidak seperti peraturan ataupun tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, ini dengan melihat kondisi sekolah kita masing-masing ya. Jangan terlalu mencolok ataupun yang tidak bisa dilaksanakan di sekolah kita ya. Karena dengan keadaan lingkungan yang belum mendukung ataupun tidak ada, ya kita menyesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, sebaiknya dalam membuat keyakinan kelas itu kita dengan mengikutkan seluruh murid di kelas ya, sebelum pembelajaran ataupun di awal semester, apa yang kalian inginkan dalam mengikuti pembelajaran supaya murid bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan cepat, dengan baik ya. Mari kita buat keyakinan kelas secara bersama antara murid dengan guru ya. Jadi nanti dalam pembelajaran supaya murid bisa bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi tidak akan, misalnya dalam pembelajaran harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, karena itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi murid akan berangkat ataupun menggunakan seragam yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Misalnya jam 7 harus sudah di sekolah, ya murid secara bertanggung jawab dengan kesadaran diri, murid tersebut akan berangkat sampai di sekolah jam 7. Seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi setelah pembelajaran beberapa minggu atau beberapa bulan ya, sebaiknya kita mengevaluasi pembelajaran dengan menerapkan kesepakatan kelas tadi. Dievaluasi apakah kesepakatan kelas sudah diterapkan dengan baik oleh kita bersama murid atau belum. Kalau belum, kita buat kesepakatan kelas lagi dan bagaimana solusinya untuk bisa mencapai atau menerapkan kesepakatan tadi. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita butuh sekali untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima ya. Jadi anak bodoh atau murid bodoh, murid pintar, murid nakal maupun murid yang pendiam itu kita perlakukan sama saja ya. Semua murid itu merasa ingin diterima ya. Kita bayangkan diri sendiri, kita tidak dihargai, tidak diterima, ya akan merasa kurang, ya motivasinya akan turun. Jadi sebaiknya kita harus bisa mencintai dan memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita tanpa ada memberikan kecemburuan kepada murid lain. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, mungkin Bapak Ibu cuma membutuhkan hasil evaluasi pengetahuannya yang mungkin di akhir semester lewat penilaian akhir semester atau melalui penilaian tengah semester. Tapi yang lebih terpenting itu adalah penguasaan materi yang sudah Bapak Ibu berikan saat pembelajaran. Jadi penguasaan itu adalah materi yang harus diterima oleh murid yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan ya. Murid juga membutuhkan kebebasan, jadi tidak harus mengikuti apa yang disuruh oleh Bapak Ibu guru. Biarkan pembelajaran itu kita mengacu kepada peserta didik, inginnya bagaimana sih pembelajarannya, apakah pembelajaran di kelas ataukah pembelajaran di luar kelas, itu ada waktunya. Jadi peserta didik merasa bebas. Dengan menerapkan kebebasan, peserta didik diharapkan mampu menyerap
materi yang Bapak Ibu berikan dengan baik. Ya. Yang kelima, kesenangan. Ya, kebutuhan untuk merasa senang. Selain menerima pembelajaran dari Bapak Ibu, murid juga membutuhkan kesenangan. Selanjutnya, lima posisi kontrol yang Bapak Ibu harus laksanakan. Yang pertama itu adalah penghukum. Bapak Ibu sebagai posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menghukum fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol itu, posisi mana yang Bapak Ibu rasakan sekarang? Di posisi mana Bapak Ibu? Satu dan tiga, yaitu penghukum dan teman. Ya. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu seorang penghukum itu yang harusnya kita hindari, ya, karena murid akan merasa ataupun menurun motivasinya jika kita memberikan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal. Ya. Yang kedua itu adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya seperti ini. Misalnya murid A melakukan kesalahan, tidak masuk atau berangkat sekolah jam 8. Sebagai guru bertanya, kenapa kamu berangkatnya jam 8? Nanti Pak Guru dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, dari ucapan seperti itu, murid akan merasa bersalah. Iya Pak, enggak Bapak Ibu? Ya, misalnya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Nanti saya dimarahi oleh Bapak kepala sekolah. Jadi si murid akan merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Jadi sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi kita akan memberikan sebuah ataupun ya teman lah ya. Misalnya murid ada masalah, kita harus mampu sebagai teman menerima apa yang dirasakan oleh murid tersebut. Itu hal ataupun posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor ataupun pemantau, yaitu mengawasi. Kita cuma mengawasi murid yang dilakukan oleh murid di sekolah kita. Kita cuma mengawasi tanpa adanya solusi, ya, cuma mengawasi apa yang dilakukan murid selama di sekolah. Posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Misalnya, sebagai manajer, murid melakukan kesalahan. Nah, setelah murid melakukan kesalahan, sebagai guru yang berposisi sebagai manajer bisa memberikan solusi. Bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan murid agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi kelima posisi kontrol itu sebaiknya posisi mana yang kita terapkan Bapak Ibu? Posisi yang ketiga ya, sebagai teman maupun bisa juga sebagai manajer. Setelah murid melakukan kesalahan, kita bisa berikan solusi untuk memperbaiki ataupun jangan mengulangi kesalahan tersebut. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ya. Ada tiga yang dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, validasi tindakan yang salah, misalnya
si murid A melakukan kesalahan. Kita tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Ya. Selanjutnya setelah kita tanyakan, kita menstabilkan identitas. Misalnya dalam berangkat tidak memakai seragam karena bangunnya kesiangan. Stabilkan identitasnya dengan harusnya kamu bangunnya lebih awal supaya bisa memakai seragam, tidak gugup dan memakai seragam dengan aturan yang sudah ada. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Otomatis sebelum pelajaran ataupun di awal semester kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tidak boleh memakai seragam selain seragam yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi anak akan berpikir secara sendiri. Saya melakukan kesalahan karena saya tidak menggunakan seragam yang sudah kita sepakati. Jadi kedepannya anak insya Allah akan lebih sedikit ataupun tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karya lebih kuat. Menurut dosen di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi menggunakan segitiga restitusi tersebut akan berdampak sangat positif bagi murid-murid kita di sekolahan. Yang tentunya salah satu contohnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kesalahan murid tersebut akan dilihat oleh dirinya sendiri, akan melihat apa kesalahannya. Terus yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi diharapkan murid tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah diperbuatnya. Jadi berawal dari kesalahan, murid itu belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Mungkin hanya ibu, bapak ibu yang bisa saya paparkan dalam diseminasi tentang budaya positif pada pagi siang hari ini. Silakan bapak ibu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti akan saya coba jawab tentang materi budaya positif tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo SPD JAS. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru yang ingin mengajukan pertanyaan kami silakan. Ya. Kepada Bu Daryatur kami silakan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Sigit tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang kesepakatan budaya positif di kelas. Nah, untuk pembuatan kesepakatan itu tadi disampaikan itu di awal semester. Nah, itu berlaku untuk 1 tahun ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya untuk selalu mengingatkan kepada anak agar selalu ingat apa yang mereka sepakati. Apa misalnya boleh ditulis kemudian ditempel atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Daryatur.
akan dijawab langsung oleh beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo. Terima kasih Bu Daryatun atas pertanyaan yang sangat bagus. Saya coba jawab ya. Kesepakatan kelas yang dibuat ya, apakah di awal semester terus itu hanya untuk 1 tahun, itu menyesuaikan Bapak Ibu. Apabila dalam kesepakatan kelas di awal semester, nanti tadi kan sudah dijelaskan kita mengevaluasi kesepakatan dalam beberapa pembelajaran. Kita evaluasi apabila ada murid yang tidak mematuhi kesepakatan kelas tersebut, kita kaji ulang evaluasi kenapa kamu tidak mengikuti atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas itu. Kenapa? Padahal itu kita buat secara bersama. Harusnya kita bisa melaksanakan kesepakatan itu dengan baik. Jadi kita ada evaluasi, baik itu dalam waktu yang tidak bisa ditentukan lah. Monggo Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan. Terus kesepakatan itu ditempel apa tidak? Sebenarnya seperti itu. Nanti ya, misalnya dari awal kita membuat kesepakatan, berikan penjelasan. Silakan salah satu siswa bersemuanya bergantian membuat apa yang diinginkan dalam pembelajaran itu. Silakan ditempel di papan yang sudah disediakan. Kemudian Bapak Ibu membuat ataupun membacakan hasil tulisan ataupun keinginan murid ya. Kan nggak semuanya keinginan murid kita laksanakan, hanya sebagian yang sebanyak murid itu yang disetujui ya. Misalnya menginginkan sebelum pembelajaran berdoa ada 5 anak, yaitu kita sepakati. Misalnya dalam pembelajaran kita boleh minum ada 3 anak, kita sepakati, daripada yang cuma 1 anak ya. Nah, setelah kesepakatan itu sudah kita bentuk, kita tempel di dinding kelas masing-masing supaya anak selalu ingat akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi anak tersebut atau murid tersebut tidak akan melanggar, jadi akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin hanya seperti itu Bu Daryatun, agar bisa dengar. Oke, terima kasih. Monggo pada yang lain. Terima kasih Bapak Dwi Sigit Waluyo yang telah menjawab pertanyaan dari beliau Ibu Daryatun. Kepada Bapak Ibu yang lain, monggo barangkali ada yang ingin bertanya. Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas pendidikan calon guru penggerak dari beliau Bapak Dwi Sigit Waluyo SPD JAS. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru sekalian. Kami mohon diri undur diri. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar anak-anakku kelas 5? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sudah sarapan? Sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu hampir sama ya dengan peraturan sekolah. Sudah tahu kan peraturan sekolah? Sudah. Contohnya kamu harus memakai seragam sesuai dengan jadwal. Tidak boleh datang lebih dari pukul 7, itu peraturan sekolah. Nah, sekarang kalian harus membuat peraturan ataupun keyakinan kelas yang harus kita sepakati ya. Setelah hasil dari keyakinan itu kita sepakati, kalian terapkan, usahakan tidak boleh atau jangan sampai melanggar kesepakatan
tadi yang kita sepakati. Sudah tahu belum contohnya? Ya. Contohnya harus katanya kalimatnya universal, tidak boleh negatif. Sebagai contoh, kalian membuang sampah tidak boleh sembarangan. Itu negatif ya. Seharusnya menjaga kebersihan. Otomatis kalian kalau menjaga kebersihan membuang sampahnya di tempat sampah. Terus datang pukul 7. Kalian berarti apa? Cukup disiplin ya dan sebagainya ya. Sudah paham? Ya, nanti Pak Guru kasih kertas, lembar, kalian tulis ya. Terus kalian tempelkan di papan yang sudah Pak Guru sediakan. Seperti itu ya. Ya. Tulis satu-satu. Enggak apa-apa. Iya di atasnya. Nah. Dan kalian tulis di kertas dulu. Yang sudah silakan kalian tempelkan di papan yang sudah disediakan. Satu-satu, gantian. Ya, boleh tempel. Ya boleh. Nah, suka hati kalian. Ya, ayo yang lain lanjut. Ya, yuk terus. Terus di bawahnya nggak apa ya. Ayo. Ya, gantian. Ini boleh. Ya, nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Sudah kembali. Sudah semuanya? Oke, akan Pak Guru cek satu persatu ya.
dari apa yang sudah kalian buat tadi ya, Pak Guru simpulkan ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama, menghargai teman ya. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam, sopan santun. Jadi keenam kesepakatan tadi kalian sanggupkan untuk mentaatinya di kelas waktu pembelajaran maupun di luar kelas waktu pembelajaran di lapangan? Sanggup? Sanggup ya? Kita harus sadar diri sudah membuat kesepakatan ini ya, harus kita terapkan. Sanggup ya? Oke, kalau sanggup nanti Pak Guru minta tanda tangannya satu persatu ya, untuk meyakinkan bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Yang pertama, yuk maju dari Mas yang paling ini. Ya, silakan.
Sudah semua? Terima kasih. Semoga dengan kesepakatan kelas tadi, pembelajaran di kelas maupun di luar kelas kita berjalan dengan baik dan kalian bisa menerima tujuan pembelajaran dengan baik, ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Dengan adanya keyakinan kelas, saya akan lebih senang dan akan lebih disiplin. Perkenalkan, nama saya Nanang. Dengan adanya keyakinan, saya lebih senang dan lebih sopan santun. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.